Perkenalkan, kami dari kelompok 11 beranggota saya Taskia Aulia dan teman saya Ajiji Anggi Utami. Nah, di sini kami akan berdiskusi tentang format komunikasi dalam pembelajaran. Ya, dia tahu nggak format komunikasi dalam pembelajaran itu ada apa aja? Setahu Kia, kami yang udah pernah Kia pelajarin, format komunikasi dalam pembelajaran itu ada 3, yaitu ada komunikasi intrapersonal, dan yang kedua komunikasi interpersonal, dan yang ketiga komunikasi kelompok kecil. Nah, kalau kakak mau tahu dari ketiga ini, ayo mari kita membahas. Nah, tadi kan kita sudah membahas apa-apa saja yang termasuk dalam format komunikasi pembelajaran. Yaitu ada 3. Nah, komunikasi intrapersonal yang akan dijelaskan oleh teman saya Azizi Anggi Utami. Di sini menurut saya komunikasi interpersonal itu adalah penggunaan bahasa atau pikiran yang terjadi di dalam diri komunikator sendiri. Seseorang individu menjadi pengirim sekaligus penerima pesan, memberi umpan balik bagi dirinya sendiri. Nah, itulah yang termasuk pengertian komunikasi. Dari penjelasan teman saya, dapat saya simpulkan yaitu komunikasi intrapersonal atau intracommunication adalah komunikasi pada diri pendidik atau peserta didik sendiri sebagai persiapan untuk melakukan komunikasi interpersonal ataupun intercommunication. Nah, adapun yang kedua, kita memasuki yang kedua, komunikasi interpersonal, yang akan kita bahas tentang ilmu komunikasi teori dan praktik, menjelaskan bahwa pada saat seseorang melakukan kegiatan intracommunication ataupun komunikasi intrapersonal, maka orang tersebut akan mengalami 3 hal, yaitu 1. Perception, yang kedua ideation, yang ketiga transmission. Nah, ada komentar katanya sudah menjelaskan, coba Kia rincikan lagi apa sih itu perception, ideation, dan ketiga transmission. Pertama yaitu perception. Perception itu adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Nah, yang kedua ideation. Ideation itu adalah tahap ini ditandai dengan proses pengonsepan apa-apa yang telah dipersepsikannya. Nah, yang ketiga transmission. Transmission adalah hasil konsep karya penalaran, sehingga apa yang keluar dari mulut seseorang saat berkomunikasi yaitu suatu pernyataan yang mantap gitu, meyakinkan, sistematis dan logis. Nah, itulah dari pengertian ketiga hal-hal seseorang dalam berkomunikasi. Gitulah Kak penjelasan yang bisa Kia kasih ke kakak. Nah, kan Kia di sini kakak ingin menambahkan, setahu kakak dari penjelasan ketiga tadi ada satu proses lagi yang erat kaitannya dengan intercommunication. Apa aja tuh Kak? Yang pertama itu ada memori, dan yang kedua itu ada penalaran. Memori itu adalah sistem yang sangat berstruktur yang menyebabkan organisasi sanggup merekam fakta tentang dunia dan menggunakan pengetahuan untuk membimbing perilakunya. Dan yang kedua itu ada penalaran. Penalaran berasal dari bahasa Inggris, yaitu measure, yang berarti kegiatan atau proses menalar yang dilakukan seseorang. Daya nalar akan membedakan dengan orang lain, perbedaan peserta didik dengan yang bukan peserta didik. Nah Kak, Kia mau tanya nih Kak tentang penalaran. Kia mau tahu dong contoh apa itu contoh dari penalaran tersebut. Kalau dari contoh penalaran tersebut, seperti di sekolah kan, sampah berserakan. Nah iya Kak. Nggak ada yang nyuruh, tapi kalau anak itu mempunyai nalar kuat yang tinggi, pasti anak itu akan mengutip sampahnya dan membuang ke tong sampah supaya kelasnya terlihat bersih. Tetapi kalau anak tersebut tidak mempunyai penalaran, anak tersebut tidak akan mengutip sampah itu karena dia tidak disuruh. Jadi nalarnya nggak disuruh, jadi dia nggak mau mengutip. Jadi kelas itu jadi juara. Jadi contoh dari penalaran tersebut, seseorang itu seseorang itu tidak disuruh, tapi dia dalam penalarannya ini kan jorok.
Dan apa sih yang dimaksud dari ketiga itu tadi, dari afeksi, kontrol, dan satu lagi tadi apa? Inklusi. Inklusi. Nah, afeksi itu keinginan untuk memberi dan mendapatkan kasih sayang. Nah, yang kedua inklusif. Inklusif Pak itu keinginan untuk menjadi bagian dari kelompok sosial tertentu. Nah, yang ketiga ada kontrol, itu kebutuhan untuk mempengaruhi orang atau peristiwa dalam kehidupannya. Oke Kak, itulah maksud dari ketiga tersebut. Terima kasih. Iya Pak. Nah, selanjutnya yang kedua, memaknai komunikasi interpersonal. Kata interpersonal adalah turunan dari awalan inter yang berarti antara dan kata person yang berarti orang. Komunikasi interpersonal secara umum terjadi antara dua orang. Nah, yang ketiga adalah prinsip-prinsip dalam komunikasi interpersonal. Ada 8 prinsip dalam komunikasi interpersonal tersebut. Nah kan Kia, kakak pernah dengar prinsip-prinsip itu ada 8. Kia coba tahu nggak apa aja itu? Yaitu Kak, prinsip-prinsipnya yaitu satu, kita tidak mungkin hidup tanpa berkomunikasi. Betul. Nah, yang kedua, komunikasi interpersonal adalah hal yang tidak dapat diubah. Betul. Nah, yang ketiga, komunikasi interpersonal melibatkan masalah etika. Yang keempat, manusia menciptakan makna dalam komunikasi interpersonal. Nah, yang kelima, metakognisi mempengaruhi pemaknaan. Nah, yang ketujuh, komunikasi interpersonal menciptakan hubungan yang berkelanjutan. Nah, yang kedelapan dan terakhir, yang kedelapan itu komunikasi tidak dapat menyelesaikan semua hal. Efektivitas komunikasi interpersonal adalah sesuatu yang dapat dipelajari. Begitu. Ya. Nah, sekarang kita memasuki pembahasan yang ketiga, yaitu komunikasi kelompok kecil yang akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi kelompok kecil. Iya. Komunikasi kelompok kecil itu adalah dapat kita artikan sebagai suatu kumpulan individu yang dapat memengaruhi satu nama lain, memperoleh beberapa keputusan satu sama lain, berinteraksi untuk beberapa tujuan, mengambil peranan, terikat satu sama lain, dan berkomunikasi tatap muka. Iya Kak. Dan Kia, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita menjadi guru dalam melaksanakan pembelajaran dalam bentuk kelompok kecil. Apa aja tuh Kak? Yang pertama itu hanya materi yang sulit yang perlu pembelajaran per kelompok. Jadi kalau materinya tidak sulit, kita tidak perlu membuat per kelompok di dalam pembelajaran tersebut. Dan yang kedua itu, guru harus merancang bentuk-bentuk interaksi dalam kelompok dengan jelas dan tegas. Itu gimana maksudnya Kak? Jadi guru itu merancang bentuk-bentuk interaksi dalam kelompok dengan jelas. Jadi guru itu mengatur setiap kelompok apa saja yang akan dirancang, apa saja yang akan ditugaskan di dalam kelompok tersebut. Kalau yang ketiga itu adalah guru harus merancang sebuah trigger atau pemancing terjadi interaksi komunikasi antar anggota kelompok. Maksud dari itu, guru itu harus memancing interaksi. Jadi guru itu harus pertama menjelaskan duluan bagaimana cara kerja kelompok. Jadi supaya kelompok yang lain dapat melaksanakan tersebut. Gitu ya Kak. Dan yang keempat itu, guru harus juga memastikan bahwa pola interaksi dan komunikasi yang terjadi dalam kelompok bukan tindakan yang saling mengajari yang ditandai dengan siswa pintar mendominisasi dan selalu mengajari siswa yang kurang pintar. Maksudnya itu, guru itu tidak boleh memperkelompokkan yang pintar, yang bodoh. Jadi guru itu harus membaur antara yang pintar dan yang bodoh. Nah, jadi guru itu Kak, gini maksudnya. Jadi guru itu dalam mengambil kelompok gitu, dia tidak boleh lah ya yang pintar, nah yang tidak, bukan masalah yang tidak pintar, yang tidak aktif. Nah, jadi gitu ya caranya. Jadi kita harus mengelompokkan pintar dan yang kurang aktif. Jadi kita tidak boleh mengelompokkan yang pintar aja. Nah, yang itu aja gitu ya. Jadi penjelasannya. guru itu harus
membaur semua anak. Jadi di situ dalam satu kelompok itu ada yang kurang aktif, ada yang pendiam, ada yang pintar, ada yang sebagainya. Dan yang Simpulkan bahwa ada beberapa faktor, ada beberapa bukan faktor sih, ada beberapa format dalam ada beberapa format komunikasi dalam pembelajaran. Nah, yaitu komunikasi intrapersonal adalah seseorang individu menjadi pengirim sekaligus penerima pesan, memberi umpan balik bagi dirinya sendiri. Dan yang kedua itu adalah ada komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal itu yaitu suatu keputusan komunikasi tradisional. Nah, yang ketiga itu ada komunikasi kelompok kecil. Komunikasi kelompok kecil dapat diartikan sebagai suatu kumpulan individu yang dapat mempengaruhi satu sama lainnya. Salam solusi. Sampai jumpa kembali. See you.